Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaiti Nasution dalam perkuliahan daring persamaan diferensial. Kali ini alhamdulillah kita sudah benar-benar memasuki materi mengenai persamaan diferensial. Jadi yang kemarin-kemarin kita itu masih membahas materi mengenai kalkulus lanjut yang belum terselesaikan di semester sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke persamaan diferensial. Hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan persamaan diferensial, klasifikasi, dan juga solusi persamaan diferensial. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Jadi, persamaan diferensial itu merupakan persamaan yang memuat satu atau lebih bentuk derivatif atau bentuk diferensial. Jadi, kalau kita punya persamaan yang di dalamnya itu ada bentuk turunannya, entah itu dy per dx, d2x per dt kuadrat, atau y aksen, atau do2z per do x kuadrat seperti ini itu merupakan salah satu contoh bentuk-bentuk derivatif. Jadi kalau kita punya persamaan yang ada bentuk ininya, lah itu berarti dia termasuk persamaan diferensial. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4 ini semuanya termasuk persamaan diferensial. Meskipun nanti kita bisa jenisnya beda-beda. Oke, kalau mau lihat jenis klasifikasi, PD itu dapat kita bedakan kalau kita lihatnya dari yang pertama, bentuk diferensial yang terlibat ada dua, ada PD biasa atau PD parsial. Kalau berdasarkan ordernya nanti kita ada punya banyak. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya, berdasarkan bentuk diferensial yang terlibat. Maksudnya begini, kita kan sejauh ini kita sudah pernah belajar turunan 2 kali. Yang pertama di kalkulus diferensial, Anda kenal turunan biasa, yang mana biasanya disimbolkan dengan seperti ini, dy per dx, d2x per dt kuadrat. Ini namanya turunan biasa. Y aksen, ini turunan biasa. Y double aksen, yang seperti ini berarti turunan ketiga dari Y. Ini turunan keempat dari Y. Ini turunan biasa semua. Nah, ini kalau PD yang ada turunannya turunan biasa seperti ini namanya PD biasa. Nah, selain turunan biasa, apa ada turunan lain? Nggak ada. Ketika kalkulus lanjut kemarin kita belajar turunan parsial. Turunan parsial itu berarti fungsinya itu ada dua peubah, bisa diturunkan terhadap X atau terhadap Y seperti itu. Kalau peubahnya dalam X dan Y. Contohnya yang ini, do. Jadi kalau turunan parsial itu biasanya notasinya itu do. Seperti ini, do 2z per do x kuadrat. Berarti z itu fungsi yang terdiri dari lebih dari satu peubah. Dan salah satu peubahnya adalah X. Ini ada do 2z per do x kuadrat. Ada juga do z per do y, berarti kemungkinan z itu fungsi dalam x dan y. Jadi turunan yang terlibat itu turunan parsial. Notasinya biasanya dengan do. Kalau mau notasi yang lain biasanya seperti ini, u x, x-nya sebagai indeks di bawah, atau u tt, atau seperti ini. Jadi nomor 5, nomor 7 ini PD biasa, nomor 6 dan nomor 8 ini PD parsial. Terus orde. Kalau kita lihat jenis PD dilihat dari orde. Orde itu apa sih? Orde itu tingkatan turunan yang tertinggi yang terlibat. Jadi ini, misalkan ini kan Y paling tinggi diturunkan 4 kali. Jadi ini notasi ini tuh maksudnya turunan keempat dari Y. Berarti Y-nya diturunkan 4 kali. Kalau begitu ini ordenya 4. Perhatikan ya, beda loh ya notasi ini, Y diturunkan 4 kali dengan Y kuadrat. Y diturunkan 2 kali dengan Y kuadrat, beda ya. Ini berarti Y diturunkan 4 kali, artinya dia orde PD 5 itu 4. Kalau ini PD parsial, tetapi dia diturunkannya 2 kali. Kok tahu 2 kali? Nah, lihat ini indeksnya di bawah XX. Berarti diturunkan 2 kali terhadap X semua. TT diturunkan 2 kali terhadap T semua. Ini diturunkan maksimal berapa? 2 kali karena double aksen. Sedangkan yang ini penurunannya maksimal itu 3. Kalau begitu, kalau dilihat dari ordernya, PD 5 order 4, PD 6.
orde 2, PD7 orde 2, dan PD8 itu orde 3. Kalau gitu, kalau kita mau lihat dari jenis turunan dan juga dari ordenya, nomor 5 berarti PD biasa orde 4, PD parsial orde 2, PD biasa orde 2, dan PD parsial orde 3. Itu kalau dilihat dari jenis turunan dan juga ordenya. Setelah tahu jenis-jenis PD, kita juga harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan solusi PD. Sama kayak persamaan linear, yang dinamakan solusi atau penyelesaian itu adalah kalau persamaan linear sebuah bilangan yang kalau dimasukkan itu memenuhi persamaan. Kalau persamaan linear, solusinya berupa angka, bilangan. Dan sekarang kalau PD, solusinya itu apa? Solusinya itu adalah sebuah fungsi. Jadi persamaan diferensial itu solusinya itu berupa fungsi yang jika disubstitusikan akan memenuhi persamaan diferensial tersebut. Contohnya ya, sekarang ya, kita punya persamaan diferensial ini nomor 9. Persamaan diferensial yang ke-9, D2Y per DX kuadrat plus Y sama dengan 0. Kita ingin membuktikan bahwa fungsi Y sama dengan A cos X plus B sin X itu merupakan solusi PD. Perhatikan ya, jadi solusinya bukan angka tetapi fungsi seperti ini ya. Ini contohnya fungsi yang ini, yang Y sama dengan A cos X plus B sin X, ini contohnya. Oke, kita mau membuktikan caranya bagaimana. Jadi kalau mau menunjukkan bahwa Y sama dengan A cos X plus B sin X ini solusi PD yang nomor 9 tadi, ya kita harus mensubstitusikan, kita harus mengganti Y di persamaan 9 dengan A cos X plus B sin X. Jadi kalau di persamaan 9 ini ruas kirinya kan ada bentuk Y-nya ya, kita ganti semua Y di ruas kiri. Nanti jadinya 0 apa tidak gitu. Nah, kalau mengganti Y, apakah cuma ini saja? Ya ini kalau suku yang ini diganti langsung A cos X plus B sin X. Tapi kalau suku yang ini bisa nggak diganti Y? Ya bisa. Maksudnya berarti suku ini tuh maksudnya turunan kedua dari X. Berarti ini maksudnya ini turunan keduanya. Turunan kedua dari Y. Jadi suku ini tuh maksudnya turunan kedua dari Y ditambah Y itu sendiri, hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau Anda pengen mengetahui apakah Y yang seperti ini itu memenuhi persamaan 9, berarti Anda harus mencari turunan keduanya Y ditambahkan dengan Y itu sendiri, cek hasilnya 0 apa bukan. Kalau 0 berarti dia memenuhi persamaan 9. Oke ya. Kalau kita mau mencari turunan kedua, berarti kita harus cari turunan pertama terlebih dahulu. Berarti kita harus cari dy per dx-nya. Ketemunya min A sin X ditambah B cos X. Baru kita nyari turunan keduanya, D2Y per dx kuadrat itu min A cos X min B sin X. Lah, baru dicek turunan kedua ditambah Y, itu hasilnya 0 apa enggak? Masukkan aja. Turunan keduanya tadi ini hasilnya min A cos X min B sin X ditambah turunan pertamanya A cos X plus B sin X, dijumlahkan hasilnya 0. Kalau gitu berarti memenuhi persamaan 9 tadi. Jadi Y sama dengan A cos X plus B sin X itu merupakan solusi PD yang ke-9. Oke, lanjut. Jadi tadi solusi persamaan diferensial itu dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx. Jadi jelas Y itu berapa X. Nah, bentuk-bentuk seperti itu dinamakan bentuk eksplisit. Nah, bentuk yang enggak seperti itu namanya bentuk implisit. Contohnya kayak gini, XY kuadrat ditambah 2X. Ini kan berarti kita enggak jelas Y nya itu berapanya X, Y itu fungsi apa dalam X, enggak jelas. Dia masih berupa persamaan, pokoknya saya nggak tahu Y itu persamaannya apa. Yang jelas kalau X dikalikan Y kuadrat itu hasilnya 2X, itu nanti jadi solusi persamaan diferensial. Nah, jadi kadang-kadang solusi itu dinyatakan dalam bentuk yang eksplisit, yang seperti ini jelas, Y sama dengan 2X, Y sama dengan 3 cos X, Y sama dengan 4 cos X, dan seterusnya, 4E pangkat X itu. Kadang-kadang seperti itu jelas, Y sama dengan berapa X. Tapi kadang-kadang juga dinyatakan dalam bentuk implisit seperti ini. Nah, kalau kita punya solusi yang dinyatakan dalam bentuk implisit, kita harus, kalau kita mau mengecek apakah dia merupakan solusi atau bukan,
kita perlu yang namanya turunan implisit. Oke, contohnya ya, misalkan turunan implisit itu turunan kayak apa sih? Jadi yang enggak jelas, yang enggak serta-merta menyertakan Y sama dengan berapa X. Oke, langsung masuk contoh aja. Misalkan kita punya fungsi XY sama dengan 1/4 X pangkat 4. Ini kan bentuk X, bentuk implisit kan. Kita kan nggak tahu Y itu berapa X. Tapi kan bisa dicari, Ibu. Iya, memang bisa dicari. Tapi dalam hal ini saya nggak pengen mencari. Kita pura-pura terima aja dapatnya apa. Itu dapatnya itu ya udah itu. Nah, kita mau membuktikan bahwa XY sama dengan 1/4 X pangkat 4 itu merupakan solusi persamaan diferensial ke-12, yaitu X dy per dx ditambah Y sama dengan X pangkat 3. Oke, langsung ya. Kita punya ini, mau membuktikan ini. Oke, berarti kita harus berangkat dari sini menuju ke sini. Oke, sekarang untuk mengetahui apakah XY sama dengan 1/4 X pangkat itu merupakan solusi atau bukan, kita perlu menurunkan XY sama dengan 1/4 X pangkat 4 itu diturunkan terhadap X. Yang diturunkan yang mana, Bu? Ya, semuanya di kedua ruas. Kalau ruas kiri diturunkan terhadap X, ruas kanan juga harus diturunkan terhadap X. Lah, terus caranya bagaimana? Lah, kita Y itu kan belum jelas, Bu. Lah, Y itu kan fungsi dalam X. Kita anggap Y itu fungsi dalam X. Tapi kita nggak tahu persamaannya apa. Yaitu fungsi dalam X. Artinya kita kalau mau menurunkan ini kedua ruas ini, ya kita turunkan aja seperti biasa. Cuman setiap kali kita ketemu kita harus menurunkan Y, langsung aja tulis aja dy per dx gitu. Jadi setiap kali kita perlu menurunkan Y, ya turunannya Y tulis aja dy per dx gitu. Sehingga kayak gini ya, misalkan ini kita mau menurunkan XY sama dengan 1/4 X pangkat 4 di kedua ruas. Ruas kiri diturunkan terhadap X, ruas kanan juga diturunkan terhadap X. Ruas kanan turunkan terhadap X gampang. Ini turunannya berarti tinggal X pangkat 3 ini ya. Beres ya, ruas kanan langsung X pangkat 3 beres. Nah, ruas kiri itu ada perkalian antara X dan Y. X itu jelas fungsi dalam X, kan memuat X ya, karena dia ya X sama ya X itu sendiri. Nah, sementara Y itu apa, Bu? Kita kan nggak tahu. Ya, Y itu kita anggap fungsi dalam X. Artinya X itu fungsi dalam X, Y juga fungsi dalam X. Kalau begitu bentuk X kali Y itu merupakan perkalian dua fungsi dalam X. Kalau kita mau mencari turunannya, artinya kita harus menggunakan aturan perkalian, yang mana kita anggap X sebagai U, Y sebagai V. Kalau gitu muncul U aksen V ditambah UV aksen. Oke ya. U aksen turunannya X berarti kan 1 kali V. V itu Y sendiri, berarti 1 kali Y ya Y. Ditambah U, U nya X, V aksen. V itu apa sih tadi? V itu Y. Lah turunannya Y apa? Turunannya Y terhadap X apa? Lah kita nggak tahu, kita nggak tahu rumusnya Y. Ya pokoknya asal kita, kalau ketemu kita tadi sudah ada kesepakatan kalau mencari turunannya Y terhadap X, langsung aja ditulis dy per dx. Oh, berarti kalau gitu V aksennya itu dy per dx. Jadi kalau gitu ruas kiri, kalau kita turunkan terhadap X, hasilnya Y ditambah X kali dy per dx sama dengan X pangkat 3. Kita tinggal pindah komutatif aja, jadi tinggal X dy per dx ditambah Y sama dengan X pangkat 3. Ternyata sampai di sini aja kita sudah menemukan persamaan 12. Berarti kalau gitu persamaan XY sama dengan 1/4 X pangkat 4 tadi merupakan solusi persamaan 12. Oke, cukup sekian materi dari saya. Nanti kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.